Selamat datang di Sungai Aceh Tamiang. Daerah aliran Sungai Aceh Tamiang membentang seluas 5.424 km persegi. Selain Aceh Tamiang, ada dua kabupaten lain yang juga masuk ke dalam kawasan tersebut. Sebagian wilayah Aceh Timur dan sebagian wilayah Gayo Luas. Yang menjadikan Aceh Tamiang masuk ke dalam 13 kabupaten penting untuk keberlangsungan dan kelestarian kawasan ekosistem Leuser. Selain masuk ke dalam wilayah habitat berbagai jenis satwa, Sungai Aceh Tamiang juga menjadi urat nadi bagi warga masyarakat Aceh Tamiang itu sendiri. Berbagai aktivitas masyarakat sangat bergantung dengan Sungai Tamiang. Salah satunya sebagai jalur transportasi untuk menjangkau desa-desa yang belum dapat ditempuh melalui darat. Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur contohnya. Dikutip dari buku Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah RPI 2JM Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih dari berbagai sumber. Namun, sebagian besar menggunakan air dari Sungai Tamiang. Penggunaan air dengan cara mengambil langsung dari sungai cukup riskan terhadap resiko penyakit, karena air yang digunakan tidak terjamin kualitasnya. Dan secara fisik, air Sungai Tamiang terlihat keruh, bahkan kadangkala mengandung lumpur. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu warga setempat yang sampai saat ini menggunakan Sungai Tamiang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan juga mencuci. Menggunakan alam seperti sungai ini, nggak tahu kalau lain-lain, karena air pun kalau kadang kotor, kadang bersih, itulah sehari-hari kami nikmati. Ya tetap dari sungai kami mencuci baju, mencuci piring, bahkan masak pun tuh dari sungai sendiri. Minum tetap kami dari sungai. Ada beberapa sih sebenarnya untuk saat ini sumber dari air, tapi masyarakat masih tetap percaya untuk dari sungai. Itu ada untuk penyaringan biasa, penyaringan alami. Saat air Sungai Tamiang berada pada intensitas kekeruhan yang sangat tinggi, ada hal yang dilakukan oleh masyarakat memang, yaitu membuat sistem penyaringan secara tradisional. Namun tentu saja, bagaimana kualitas air yang dikonsumsi dari hasil penyaringan tersebut belum terjamin. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas dasar peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya adalah pada pengukuran pencemaran air. Namun sayangnya, pada Desember di tahun yang sama, pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang terhadap 6 titik lokasi pengambilan sampel dengan analisa menggunakan 20 parameter uji justru menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Tamiang mulai memprihatinkan karena masuk ke dalam kategori tercemar sedang. Lantas, apakah penyebabnya? Bencana alam memberikan sumbangsih pertama. Erosi yang terjadi dengan intensitas sangat tinggi pasca banjir bandang di Aceh Tamiang mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga kekeruhan air terus meningkat. Bahkan beberapa pemukiman yang berada di bantaran sungai juga sudah tak terisi. Salah satunya Desa Pantai Cempa Bawah. Di sini, di tempat saya berdiri saat ini, sampai Desember 2006, kita masih bisa melihat aktivitas normal masyarakat. Banyak rumah-rumah masih berdiri kokoh.
Namun pasca banjir bandang yang melanda hingga menyita atensi internasional, semua masyarakat di sini memutuskan untuk pindah ke daerah dengan dataran yang lebih tinggi. Bangunan masjid ini adalah satu-satunya yang tersisa di desa Pantai Cempabawah pasca banjir bandang yang melanda pada Desember tahun 2006. Selain faktor alam, campur tangan manusia juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pencemaran Sungai Tamiang. Sebagian masyarakat masih menjadikan Sungai Tamiang sebagai tong sampah raksasa. Pembuangan limbah domestik, bahkan limbah industri masih menjadi permasalahan. Dilansir dari mongabay.co.id, Kabupaten Aceh Tamiang termasuk wilayah di Aceh yang mulai dikepung oleh perkebunan sawit. Dari total 195.702,5 hektar luasnya, sekitar 51.183,73 hektar merupakan perkebunan sawit. Hal tersebut seiringan dengan adanya beberapa pabrik kelapa sawit di Aceh Tamiang. Beberapa di antaranya bahkan kerap kali kedapatan melakukan pembuangan limbah secara ilegal ke Sungai Tamiang. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan sebelum mendirikan pabrik. Namun faktanya, pabrik kelapa sawit khususnya di Aceh Tamiang, beberapa masih melakukan pencemaran terhadap daerah aliran Sungai Tamiang dengan berbagai alasan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menekan ini semua? Pemerintah dapat melakukan pemantauan dan penertiban secara rutin terhadap sumber pencemar. Kemudian juga dapat melakukan inovasi yang dapat menyerap zat-zat penyebab kekeruhan air sungai. Tentu untuk mencapai perubahan kualitas air Sungai Tamiang yang lebih baik, dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara semua pihak.